Nah, jadi ini karena Bu Hanpian tahu loh, misalkan ini ada 3 pendekatan, yang 3 ini aja, yang ini kan usah lagi dihiraukan. Nah, antara ini aja lagi kita memilihnya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita terus ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini, apabila suatu negara ingin mengatasi masalah pengangguran. Nah, apabila ingin mengatasi masalah pengangguran, instrumen kebijakan fiskal apa yang bisa diambil oleh pemerintah? Nah, yang pertama menaikkan tarif pajak, yang kedua menurunkan tarif pajak, yang ketiga membatasi pengeluaran pemerintah, dan yang keempat meningkatkan pengeluaran pemerintah. Kalau tarif pajaknya dinaikkan, kira-kira bisa mengatasi masalah pengangguran atau tidak? Ada. Nih, karena apa? Ini sudah kada biasa penghasilan, masa dinaikkan lagi tarif pajaknya baginya? Kada kau bayar ya kalak? Nah, berarti yang ini yang bujur nih, yang ini salah. Dah, 2 nih dapat dah bujur 2. Adakah lagi membatasi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pengeluaran pemerintah? Kalau misalnya membatasi pengeluaran pemerintah nih, kebijakan yang diambil, kira-kira bisa mengatasi masalah pengangguran lah. Berikan pendapat kalian. Kada. Ada, ini. Nah, karena kalau misalnya masalah pengangguran ini mau diatasi, otomatis pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya. Misalnya dengan membuat pelatihan-pelatihan yang kayak sekarang kan ada namanya kartu prakerja. Nah, itu upaya dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini. Nah, kegiatan pelatihan kartu prakerja tersebut otomatis kan mengeluarkan biaya. Nah, otomatis di sini nih ada peningkatan pengeluaran pemerintah. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Seperti itu. Adakah yang ada ditekan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, nah ini gambar uang apa? Ada yang tahu lah? Ini uang apa? Uang rupiah kah? Dolar. Iya, uang dolar. Oke. Nah, gambar di atas dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Bagi negara yang tidak menggunakan uang tersebut sebagai mata uang utama, tetapi memilikinya, uang tersebut dapat disebut sebagai. Nah, jadi enaklah kalau misalnya nih ada dolar dari hasil pembayaran dari pihak luar negeri ke negara kita, itu sebenarnya bisa disimpan tadi. Nah, ia bisa dijadikan sebagai cadangan devisa. Devisa itu apa Ustazah? Devisa ini alat tukar juga, biar kita tuh duit gitu. Nah, duit, alat pembayaran yang kita gunakan nanti untuk perdagangan internasional. Jadi ketika kita melakukan kegiatan impor barang, misalkan nukar barang dari luar negeri, karena kita sudah punya cadangan mata uang asing tadi, ini cadangan mata uang asing, lah. Nah, maka alat mata uang asing tersebut bisa kita gunakan untuk pembayaran impor misalkan. Jadi ya tadi gambar ini, uang ini kita bisa gunakan nantinya sebagai alat pembayaran untuk kegiatan perdagangan internasional. Nah, kalau kita simpan, ya kita sebut sebagai cadangan devisa. Seperti itu. Paham? Adakah yang ada ditekan? Pokoknya yang namanya devisa tuh sama aing mata uang juga gitu lah. Tapi ia digunakan sebagai alat pembayaran ketika kita bertransaksi dengan pihak luar. Selain Indonesia atau selain yang menerapkan mata uang rupiah.
seperti itu. Kada hanya dolar, naklah, luai karena dikira dolar ja. Yang berikutnya, nah di sini yang berikutnya ini, manakah pajak di atas yang merupakan sumber pendapatan APBN? Nah ini materi kelas 11. APBN itu adalah yang ingat kepanjangannya apa? Anggaran apa? Pengeluaran belanja. Iya, anggaran pendapatan. Kalau pengeluaran belanja itu kedua-duanya belanja sebetulnya, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, di sini yang mana yang jadi sumber pendapatannya? Yang pertama ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak penjualan barang mewah, pajak balik nama kendaraan bermotor, dan pajak reklame. Yang mana yuk kira-kira yang masuk ke sumber pendapatan atau kas negara kita? Kan ada yang masuk ke kas daerah, yaitu nanti masuknya ke APBD. Ada juga yang masuknya ke APBN. Nah, yang masuk ke APBN itu pajak apa aja? Ada yang ingat? Ini pelajaran kelas 11. Yang mana yuk? Nomor 1 nikah, nomor 2 kah, nomor 3 kah, 4 kah, 5 kah, 6 kah? Yang mana yuk? Ustazah hendak yang menjawab. Ya, tunggu sebentar. Rapsan. Bun. Nah, pajak penghasilan ini masuk APBN kah, masuk APBD, nak? Kira-kira. Penghasilan daerah kah? Nah, Atau negeri saja? penghasilan, nah kayak kalau pajak penghasilan itu dia pajak penghasilan perorangan maupun perusahaan, PPH biar kita tuh. Nah, Ada berarti yang ulun tahu nomor 3 pasti. Nomor 1 tuh ya, nomor 3 ini pasti masuk mana? APBN. Paling nih. Apa pengeluaran belanja? Ada lu? Coba dilihat dulu. Ini kan APBN. Ya, nanti ada yang masuk APBN, ada yang masuk APBD. Nah, ada APBN, ada APBD. Ada APBD. Yang mana yang masuk APBN, yang mana yang masuk APBD? Dapatkah sudah? Pajak penghasilan masuk mana? APBN. Nah, iya, pajak penghasilan masuk APBN. Ini bujur berarti. Habis itu, Bang, kalau pajak pertambahan nilai? PPN, nah? Iya, masuk. Masuk APBN. Kalau pajak kendaraan bermotor, Bang, masuk mana? APBD berarti. Ya, bujur, APBD. Terus, kalau pajak penjualan barang mewah, Bang, kalau pajak penjualan barang mewah ini namanya PPNBM. Ini masuk mana yuk? Ada saja. Kalau reklame itu apa saja? Nah, kalau reklame ini pajak iklan. Nah, ada loh iklan yang biasa orang anak di billboard yang di jalanan tuh. Nah, itu pajak reklame. Pajak reklame aja nih, nah. Kira-kira masuk mana? APBN kah, APBD? APBD. Ya, ini masuk APBD, bujur. Ini berarti kada masuk APBN. Yang ini A saja A. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nah, jadi naklah kalau kayak pajak balik nama kendaraan bermotor itu masuknya ke APBD, pajak reklame, sama pajak kendaraan bermotor, ada lagi pajak nanti pajak hotel, pajak restoran, itu masuknya ke APBD. Tapi kalau pajak impor atau pajak ekspor itu nanti akan masuk ke pajak APBN. Nah, itu diingat karena ada pertanyaannya seperti itu. Nah, alhamdulillah Rapsan bisa menjawab sudah. Berikutnya kita ke nomor, nah ini. Pernyataan yang bukan termasuk karakter BUMN adalah pernyataan nomor. BUMN itu apa? Ada yang ingat? BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Nah, sudah ada tuh tulisannya.
Nah, kalau badan usaha milik negara kemarin, biar Ustazah, dia terbagi menjadi berapa, Nak? Pelajaran kelas 10 ini. Los Banar sudah. Adalah yang ingat. Adanya yang perum. Ada satu lagi, persero. Nah, ini harus Buan Pin ingat nih. Ada yang perum, ada yang persero. Nah, kalau perum itu seluruh hak usahanya itu dimiliki oleh negara. Kalau persero ini untuk hak usahanya sekitar 49% itu boleh dimiliki masyarakat. Nah, kira-kira nomor 1 ini pernyataannya benarlah terhadap BUMN. Kepemilikan saham atas perusahaan BUMN sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Rizal Fahri. Bujurkah kadakah? Ulun kada yakin bang. Seberatan. Karena jar tadi di persero ini berapa anak jar Ustazah tadi kalau di persero tadi? Karena ulun tadi. Nah. Ulun tadi ada membalas chat. Ini. Maaf Pian. Ada nih, ada sejahai. Ada penting. Kenapa jar Ustazah? Rijal, astaga. Iya bang. Abrar. Ulangnya kan. Persero tadi apa jar Ustazah? Persero tuh 49% boleh orang lain, 51-nya pemerintah. Ya, boleh dimiliki masyarakat. Nah, berarti kira-kira Rizal Fahri untuk nomor 1 ini pernyataannya bujur atau kada terhadap BUMN? Karena tadi ada masyarakat sebagiannya berarti kada. Ya, kada penuhnya. Ya, bujur. Nah, berarti jawabannya? 1. Iya, 1. Lah, pokoknya masih saja. Tinggi, kecuali misalkan di sini yang ditanyakan, misalnya di sini kan pernyataannya BUMN persero misalkan. Atau perum misalkan. Nah, kalau perum kan pas nih ciri-cirinya kepemilikan saham atas perusahaan BUMN sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau dalam kata umum badan usaha milik negara, otomatis kan di sini yang mana nih? Yang perum kah? Yang persero? Nah, berarti kan keduanya tuh. Berarti dia bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah jika usahanya itu bentuknya perum, dan ia tidak bisa sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah jika usahanya itu berupa persero. Lah, kalau ya karena ada takunannya gitu. Seperti itu. Ini gambaran aja, soal-soalnya mungkin aja karena gitu. Nah, ada ketemu soal yang seperti ini, nah itu menjawabnya. Next, kita ke soal berikutnya. Eduka Group merupakan sebuah perusahaan multinasional milik swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Eduka Group membawahi beberapa perusahaan di berbagai negara. Setiap perusahaan beroperasi sendiri sesuai dengan ketentuan masing-masing perusahaan, namun masih di bawah naungan dari Eduka Group. Nah, Eduka Group ini merupakan contoh dari kerjasama badan usaha milik swasta, yakni ada yang ingat pengertian kartel itu apa? Ini sudah belajar nih kita nih. Kemarin waktu pembahasan soal juga, holding company, joint venture, trust, sama concern. Ada yang ingat lah pengertiannya? Kalau ada ingat, boleh dicari di Google dulu. Nanti Ustazah random siapa yang kira-kira Ustazah suruh menyembatakan pengertiannya. Silahkan dicari dulu pengertiannya. Kartel itu apa? Holding company itu apa? Joint venture itu apa? Terus itu apa? Terus sama concern. Ustazah beri waktu 2 menit. Cari dulu.
Kalau sudah ada yang dapat, boleh sambil dipadahiakan Ustazah pengertiannya. Kemarin sudah ada nih Ustazah padahi. Ustazah cuma mengulang-ulang lagi. Kira-kira ada yang mencatatkah? Ada yang masih ingatkah? Atau tidak ingat sama sekali? Nah, hati-hati enaklah kalau kada ingat sama sekali itu. Berarti pian lupa ingatan. Istilah-istilah seperti ini kadang ada keluar nakai, kadang bisa di bagian TPS-nya. Karena kan ini istilah-istilah yang ada di sosum, terutama yang ada di ekonomi. Nah, kadang bisa kita disuruh mencari apa sinonimnya, apa arti katanya. Nah, jadi Bu Hanpin harus tahu tuh apa itu kartel, apa itu holding company, seperti itu. Ya, silahkan Indra Maulana. Indra Maulana. Ya, Ustazah. Oke. Kartel itu apa, Nak, pengertiannya? Kartel. Sedang saja. Ya, apa, Nak? Hubungan adanya kerjasama ya lah saja. Ya, Kelompok. saja ya. Hubungan. Itu loh. Apalagi? Kerjasama antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi supply dan kompetisi. Iya. Habiskah? Ada lagi. Berdasarkan hukum monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Nah, Yalah. berarti ini kan kartel ini jarang ada loh perusahaannya. Dan dia bergerak lebih ke perusahaan produksi. Nah, sementara yang ada di gambaran itu belum ada keterangannya. Dia perusahaan yang kegiatan usahanya produksikah atau kadakah. Berarti dia tidak bisa dikategorikan sebagai kartel. Ridho Berkati. Ridho Berkati. Pun saja. Ya, holding company nak. Pengertiannya kah? Nggih. Pengertian holding company hedang saja. Nyaringnya sedikit, saya kedengeran. Perusahaan utama yang menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan ya saja. Perusahaan Utama yang menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan. Habis itu ada lagi Sedang. keterangannya. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan dimungkinkan terjadi peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan. Oke. Dah itu ya. Udah. Nah, tadi kan katanya ada satu perusahaan yang memimpin ya kalau. Nah, berarti di sini Edoka Group bisa digolongkan nih. Dari mana Ustazah kita bisa menyebutkan Edoka Group ini termasuk perusahaan yang menjalin kerjasama holding company. Nah, di sini keterangannya, Nak. Yang pertama, Eduka Group ini merupakan sebuah perusahaan multinasional milik swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Ia membawahi beberapa perusahaan. Nah, terus setiap perusahaan beroperasi sendiri sesuai dengan ketentuan masing-masing, namun masih di bawah naungan Eduka Group. Nah, berarti jawabannya yang ini. Holding company. Adakah yang ada ditemukan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nyaman jala.
Yang mana itu Jihai? Lawan pian menjawabnya, kami seorangan. Ada ingat juga. Kenapa jawabannya? Berikutnya, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Nah, nama lain dari sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem demokrasi ekonomi. Kalau enak ada di soal USK gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu nanti istilah sistem ekonomi Pancasila, kalau ternyata kadada jawabannya lo, berarti mungkin dia disebutkan di kunci jawaban itu sistem demokrasi ekonomi. Itu sistem yang diterapkan di Indonesia, anak-anak. Nah, landasan hukum mengenai sistem ekonomi Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 dan ayat 1 sampai 4. Contoh implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam kehidupan nyata berdasarkan Undang-Undang pasal 33 ayat 3 adalah, nah, yang pertama ini Pak Budi mendirikan koperasi simpan pinjam di desa untuk membantu perekonomian warga desa. Yang kedua, Bu Tini taat membayar pajak sebagai wujud cinta negara. Yang ketiga, perusahaan daerah air minum dikuasai oleh negara. Yang keempat, Andi merupakan seorang sosiopreneur yang mendirikan usaha dengan melibatkan pengrajin gerabah di desa. Dan yang kelima, Joko bekerja dengan rajin di perusahaan untuk menafkahi keluarganya. Nah, di sini kita disajikan contoh-contoh kegiatan ekonomi. Nah, yang mana yang menggambarkan kegiatan yang ada pada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu sistem ekonominya berbasiskan gotong royong dan kekeluargaan. Nah, dan dia nanti juga mengharapkan adanya kemakmuran pada masyarakat di negara tersebut. Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Antara A sama C aja. Di sini dipadahi kuncinya ada antara A dan C. Yang mana yuk kira-kira? Yang A kah yang C? Ustazah minta tunggu sebentar. Siapa ya? Ustazah siapa ya? Rian Ali. Rian Ali. Oh. Ya. Nang mana nak yang A kah yang C kah kira-kira? Yang menggambarkan sistem ekonomi Pancasila. C ya. Yang mana? C. Kenapa jadi yang C? Karena nggak tahu saja anak tahu benar ya alasan kenapa jadi milih C. Biar Ustazah tadi, kalau sistem ekonomi Pancasila itu basisnya gotong royong, kekeluargaan, terus nanti ditujukan juga untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, kira-kira yang mana? Di antara dua tuh? Mana Rian? Ada papanya salah, ada papa? Sambat ha? Rian Ale. Ales ya berarti. Iya, betul. Kenapa jadi kada memilih C? Karena Jerpian tadi ekonomi Pancasila itu membantu perekonomian negara, warga desa aja. Iya. Jar Ustazah tadi untuk kemakmuran rakyat yang ada di negara tersebut ya kalau. Nah, ini kan di sini yang A itu Pak Budi mendirikan koperasi simpan pinjam. Itu gunanya supaya nanti bisa membantu perekonomian warga yang ada di sekitarnya. Nah, ya ketemu dah konsepnya. Kenapa jadi bukan yang C? PDAM tuh benerlah nak dikuasai oleh negara. Rian Ale. Nggak sih ya. Bujur? Berarti bujur keduanya tuh jawabannya. Nggak tahu amalan dia.
Ayo coba Pin lihat perusahaan daerah air minum. Bujurlah dikuasai oleh negara. Dari nama perusahaannya aja nah. Ya. Siapa tuh menjawab? Kada melihat no sejana. Siapa yang menjawab tuh? Daerah ya tadi. Siapa? Oi. Mananya orangnya? Kedua kalah ya. Karena di sini coba Bu Hanpian lihat sudah ada keterangan nama perusahaannya itu perusahaan daerah air minum, maka bukan dikuasai oleh negara, tapi dikuasai oleh daerah. Daerah. Ya. Nah, jakanya ini kah pilihannya? Kemungkinan ini bujur. Pak, kita next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, nah ini karena kita praktek. Bukan biar menghitung. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada tentang koperasi lagi. Nah, manakah urutan yang benar terkait dengan sejarah perkoperasian Indonesia? Nah, ini materi di kelas 10. Yang pertama, naklah koperasi itu dia yang pertama kali nih R.A. Wiri Atmaja itu mendirikan sebuah bank dulu, namanya bank yang bernama Hope and Spark Bank. Nah, dulu tuh ini namanya, habis itu loh sudah dibuat bank ini. Yang kedua, diadakan kongres pada tanggal 12 Juli. Ini sejarah nakai. Jadinya kayak itu Bang sudah dari kalau kita baca gitu nah, sudah ada datanya, tinggal kita mengingat. Nah, itu mengadakan kongres. Setelah diadakan kongres ini ditetapkan nih Bapak Muhammad Hatta ini sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, habis itu loh karena sudah ada Bapak Koperasinya, maka dibikinlah undang-undang. Nah, tentang pokok-pokok perkoperasian. Nah, habis itu hanya dijadikan sebagai landasan koperasi di Indonesia. Jadi jawabannya 3, 4, 2, 1, 5. Nah, kalau kayaknya ketemu soal yang seperti ini, ingati yang kayak ini jawabannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk jawaban soal nomor 14, simaklah cuplikan berita berikut. Hiperinflasi yang terjadi beberapa tahun lalu menghancurkan nilai tukar dolar Zimbabwe. Nah, kini 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 35 kuadran dolar Zimbabwe. Jumlah 35 kuadran adalah angka 35 dengan deretan 15 angka 0 di belakangnya. Di puncak krisis ekonomi Zimbabwe pada tahun 2008, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak 2 kali sehari. Jadi naik terusnya. Untuk membeli kebutuhan pokok seperti roti, susu, warga Zimbabwe itu harus menyediakan beberapa kantong plastik untuk membawa setumpuk uang. Nah, karena harganya belarang tadi. Akibat begitu tak berharganya mata uang lokal mereka pada 2009, warga Zimbabwe lebih banyak menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan mata uang Afrika Selatan (RAN) dalam transaksi sehari-hari. Nah, berdasarkan cuplikan berita di atas, mata uang dolar Zimbabwe telah melanggar syarat syah uang. Hal ini dikarenakan apa? Jawabannya yang pertama, pilihannya uang dolar Zimbabwe itu tidak diakui oleh pemerintah. Yang kedua, uang dolar Zimbabwe itu tidak mudah dibawa ketika bertransaksi. Yang ketiga, uang dolar Zimbabwe tidak terbuat dari bahan yang tahan lama. Habis itu, uang dolar Zimbabwe tidak memiliki nilai. Yang terakhir, uang dolar Zimbabwe itu memiliki nilai intrinsik yang rendah.
Adakah yang bisa menjawab kan? Kira-kira yang mana yuk? Antara B dan E. Nah, Ustazah minta siapa ya? Zana. Zana ada? Pun saja. Nah, yang mana yuk kira-kira jawabannya, Nak? Dikatakan di sini mata uang Zimbabwe telah melanggar syarat sah uang ya. Nah, hal ini dikarenakan tadi kan ceritanya mata uang Zimbabwe itu menurun loh nilainya. Pokoknya dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat tadi sampai berapa gitu. Terus terjadi juga yang namanya kenaikan harga barang. Dalam sehari itu sampai 2 kali naik. Nah, sehingga ketika mau berbelanja, warga Zimbabwe ini dia harus membawa banyak uang sampai berplastik-plastik. Nah, kenapa jadi sampai itu terjadi? Nah, apa yuk kira-kira jawabannya? Silahkan, Zana. B Kak Ustazah. Kenapa jadi B, Nak? Karena tidak mudah dibawa itu yang portability. Kenapa? Dari mana, Pian, kalau mencocokkan dengan deskripsi soal tadi? Dia kan jadi banyak membawa plastik-plastik itu karena harga tadi. Harga barangnya mahal dan nilai dari mata uang tersebut merosot dibandingkan dolar Amerika Serikat. Nah, tepatkah sudah yang B? Pian memilih jawaban B itu karenanya membawa plastik tadi kan? Karena Inggih saja. I-nya berplastik tadi, jar ustazah membawa itu karena I-nya harus membawa duit banyak supaya cukup pesan belanja. Kalau misalnya kada naik harga barangnya, sedikit I-nya membawa, mudah I-nya membawa. Nah, berarti jawabannya kurang tepat. Yang tepat itu yang E. Uang dolar Zimbabwe itu memiliki nilai intrinsik yang rendah. Nilainya tadi merosot. Kita harus mengeluarkan banyak dolar Zimbabwe dulu, hanya kawan nukar barang, misalnya barang yang ini, misalkan. Harus ditukar dengan berapa dolar Amerika Serikat tadi kan dibandingkan. Nah, kalau misalnya kita bawa uang dolar, misalkan, sedikit ya kita membawa, bahwa sudah cukup, sudah kesan belanja. Nah, otomatis kan di situ ada pemerosotan nilai mata uang. Lah, jadi nanti ketika ada soal yang seperti ini, diteliti bujur-bujur. Nah, apa sih yang menyebabkan kita sampai membawa uang itu berkantong-kantong plastik? Oh, ternyata ini terjadi hiperinflasi, terus nilai mata uang kita juga rendah dibandingkan negara yang lain. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kenapa, Nak? Soal dari mana nih tadi Ustazah? Ini Kak soalnya Kak. Iya. Siapa nang betakun soal nih? Ustazah kan pinandu nah, siapa nama pian? Oh, Alia sudah. Oh, Alia Kak. Ustazah dapatnya dari Eduka nah. Eduka, Soal Treot. TO kan Ustazah? Iya, soal Treot. Oke. Nah, karenanya soal Treot nih, makanya Ustazah berharap kita mempelajarinya bujur-bujur. Siapa tahu soal yang kita pelajari itu soal yang keluar gitu. Kalau misalnya soal yang kita pelajari itu soal yang keluar loh, jadi tinggal kita kayak langsung menjawab aja. Ini semalam jawabannya ini gitu. Ya kan, Kak? Nah, seperti itu. Berikutnya ini nanti kita ada sekarang.
Ini cuma menganalisis kurvanya ya. Pada kurva di atas terjadi pergeseran kurva A1, berarti yang ini nih bergeser kan? Nah, kurva A1 ke A2. Nah, ngerti. Sedangkan kurva B-nya, ini kurva penawaran. Ini kurva permintaan. Ngerti kalau miringnya arah ke kanan gitu, kurva permintaan. Kalau miringnya arah ke kiri gitu, berarti dia kurva penawaran. Nah, contoh kasus yang sesuai dengan kurva di atas adalah, nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kurvanya bergeser? Nah, pasti ada titik-titik yang harus kita amati. Ini nak garis yang mana? Harga loh. Ini padahinya price. Nah, berarti di sini nanti posisinya harga. Harga. Nah, kalau yang di sini posisinya adalah kuantitas. Dari yang titik sini kan bergeser ke kanan nih. Nah, garisnya kan berpindah dari sini ke sini. Otomatis di sini ada peningkatan nih. Yang asalnya di sini harganya jadi ke sini. Nah, yang asalnya jumlahnya di sini berarti berubah jumlahnya menjadi ke kanan. Berarti ada pertambahan harga, ada kenaikan harga, dan kenaikan jumlah permintaan. Ngerti itu dulu, satu dulu poinnya. Nah, hanya kita cocokkan ke kasus yang ada di soalnya. Di pilihan jawabannya. Nah, tunggu lo sudah hapusakan. Nah. Saja. Pon. Yang ke kanan tadi itu penawaran kah permintaan? Yang arah ke kanan itu kan? Inggih. Permintaan. Oh, inggih saja. Makasih saja. Nah, tadi kan kata Ustazah, harganya tadi bertambah dan permintaan juga bertambah. Nah, kita cocokkan dengan pilihan jawabannya. Selera kaum muda terhadap K-pop yang semakin meningkat dan memengaruhi kurva permintaan musik dalam negeri. Nah, kalau misalnya Bu Hanfian suka K-pop, itu biasanya nukar alat musiknya jual. Atau misalnya Bu Hanfian nukar sampai misalnya ada apanya, biasanya misalkan ada albumnya kah apa gitu. Kayak itulah. Atau orang-orangnya aja yang kayak itu. Paling orang-orangnya aja kalau anak-anak ada sabaratan yang suka K-pop gitu. Nah, ada yang penikmat musiknya aja gitu. Nah, berarti nih sudah ada hubungannya lawan kurva tadi. Nah, yang kedua, pemerintah memberlakukan program imigrasi keluarga berencana. Apa hubungannya lawan jumlah harga lawan jumlah barang? Ada hubungannya. Terus, di sini ada harga laptop yang semakin mahal dan memengaruhi kurva permintaan komputer. Nah, kalau misalnya harga laptopnya mahal, terus kita tetap membeli kah? Adakah? Mencari alternatif lain. Mencari alternatif lain loh, tapi kita tetap nukar loh. Ya. Nah, itu dulu. Nah, kalau misalnya ada alternatif lain, berarti kita tetap nukar laptop yang mahal tadi ya. Otomatis nih harganya mahal, kita akan tetap menambah permintaan kita. Kita tetap hanya nukar karena kita perlu ya lah. Nah, itu satu dulu. Yang kedua, yang D, harga layanan internet yang semakin mahal dan memengaruhi kurva permintaan WiFi. Kita hendak WiFi, harganya mahal nih. Kita tetap hendak memakai layanannya kah kadang? Misalnya layanan internet itu aja yang bagus gitu, nah tapi harganya mahal. Karena kita perlu, otomatis kan kita nukar loh. Kita mengambil jasa layanannya loh. Nah, berarti bertambah tuh permintaan. Tuh, 2, sudah. Yang ketiga, terjadi bencana alam yang menelan korban jiwa. Ini kira-kira pengaruh lah. Ada berpengaruh lawan harga. Nah, jadi jawabannya C.
dan D. Nah, 2 lah. Tapi dikunci sebuting aja. Sama sebujurnya nih. Kuncinya salah. Harga laptop yang semakin mahal dan mempengaruhi kurva permintaan komputer, dan harga layanan internet yang semakin mahal dan mempengaruhi kurva permintaan WiFi. Jadi kita itu memakai jasa layanannya kayak nukar laptop tadi, ya memang karena kondisinya kita perlu laptop itu semahal-mahal harganya karena kita perlu, otomatis kita akan nukar. Otomatis dengan bertambahnya harga juga akan bertambah permintaan kita. Hendak nih jadinya kita nukar. Nah, sama kayak layanan internet tadi, harganya larang lah. Mungkin kita perlu, nukar ya kita. Nah, seperti itu. Nah, ada yang ditakunakan kan dulu? Itu rancak nah kayak kita kadang tuh soal yang keluar tuh menganalisis dari kurva-kurva yang seperti ini. Jadi sambil diingat-ingat ya, karena ingati kalau ia bergeser tadi ke kanan, berarti kan ada penambahan harga, ada penambahan permintaan tuh. Tapi kalau nya bergesernya ke kiri, misalkan dari yang tadi kan, nih, misalnya nya bergeser ke sini, nah, misalnya lah Ustazah contohkannya bergeser ke sini. Nah, otomatis nanti ada penurunan harga, ada penurunan permintaan, penurunan jumlah barang yang diminta. Lah, bilangnya bergeser ke kanan, bertambah harganya, bertambah jumlahnya. Tapi nya bergeser ke kiri, berkurang lah jumlah harganya, berkurang permintaannya. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini nanti kita menghitung, kita lewati dulu soal hitungannya, karena kita beristilah menghitung. Yang khusus menghitung enggak? Nah, tapi kalau misalnya waktunya cukup, karena kita praktek menghitung aja. Nah, nih sudah pernah kita nih menjawab ini. Mei ini adalah seorang ibu rumah tangga yang gemar memasak dan ingin menyalurkan hobinya. Pada bulan Mei 2019, ia mulai membuka kursus memasak. Nah, membuka usaha nih kursus memasak. Yang pertama, Mei ini di tanggal 8, membeli 3 set alat masak. Nah, kalau set alat masak itu kita golongkan dia perlengkapan atau peralatan? Peralatan. Iya, betul, peralatan. Nah, jadi nanti peralatan lah. Ustazah, maaf nah tulisannya kada bagus. Peralatan sama apa yang dikeluarkannya nih dibayar tunai ya. Berarti ya kalau nah, siapa duitnya? Ada yang tahu lah duitnya siapa? Ini kan 800. berapa? 800.000. Ayo, 800.000 yakin kah? 3 set alat masak dengan harga berarti 800 kali 3. Iya betul. 800 kali 3 berapa? 2.400.000. Nah, sudah tulisnya 2.400 jelas. Nah, yang kedua di tanggal 10 Mei membeli bahan-bahan. Dia digolongkan perlengkapan atau peralatan? Perlengkapan. Iya, perlengkapan. Nah, perlengkapan. Perlengkapan dibayar tunai. Berarti pakai uang kas. Nah, pakai kasnya. Nah, berapa? 300.000. 300. Nah, kita disuruh mencocokkan ke kunci jawabannya. Nah, cari yang kayak ini. Nah, mana? Tunggu sebentar.
Yang A bujurlah. Yang A bujurlah. Salah. Salah. Kenapa jadi salah? Harusnya 2.400.000. Yang ini Kak, yang harusnya 2.400.000. Ini. Iya, bujur. Habis itu ini bujurlah utang usaha. Salah, kan ada utangnya. Iya, seharusnya pakai kas ya kalau jika di sini pakai kas dan di sini 2.400.000 bujur. Nah, kita geser lagi ke yang B. Tunggu sebentar. Kita geser yang ke B. Nah, yang B itu maaflah naklah coret-coretnya jadinya teh. Nah, yang B itu perlengkapan kas. Bujurlah. Yo, cocok kan? Salah. Salah itu karena di sini perlengkapan ya, Kak. Iya. Sama ininya 800. Salah sudah. Kita lanjut ya ke C. Yang C ini peralatan 2.400.000, kasnya 2.400.000. Ini bujur nih. Ya lah. Yang tanggal 10-nya Bang bujur lah. Salah. Salah. Harusnya perlengkapan. Iya, seharusnya perlengkapan. Ini nah salah nah, karena ditulisnya beban usaha. Oke, kita ke pilihan yang D. Pilihan yang D itu, tunggu sebentar. Peralatan. Bujur ini peralatan. Ini Bang bujur lah. Kreditnya utang usaha. Salah. Salah. Nah, sudah berarti jawaban yang bujur A, B, C, D-nya salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Ya kalau sama peralatan kas senilai 2.400.000 dan yang tanggal 10-nya perlengkapan kas dengan jumlah 300. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ditakunakan? Wan Piani bilanya basungi aja sejak anggap paham toh. Nah, ini nanti kita pelajari bagaimana. Nah, ada tentang jurnal pembalik juga. Nah, banyak soalnya. Lumayan lah. Nah, ada jurnal penyesuaian. Nah, kalau kadada yang ditakunakan, Ustazah kembali ke nomor yang sebelumnya yang menghitung, tapi Bu Hanpin sudah belajar menghitungnya. Nah, kita kembali ke sini lah. Nah, semalam sudah loh kita belajar ini loh. Nah, silahkan Bu Hanpin di rumah, siapkan di kertasnya. Kita menghitung, mencari nilai elastisitas barang. Yang pertama yang kita ketahui, nih, tulis di buku Bu Hanpian, diketahuinya fungsi permintaan QD sama dengan 20 dikurang 3P. Diketahui lagi P1-nya $1, P2-nya $2. Nah, lalu kita hitung elastisitasnya. Kayak apa semalam caranya mencari? Adakah yang hendak mencoba menggawiakan di Zoom? Gawiakan nah. Atau menggawi di buku kan dulu? Ustazah kasih waktu 5 menit kayaknya cukup. Kayak apa semalam caranya? P1-nya sudah tahu. P1-nya 1. P2-nya 2. Nah, kita tinggal mencari Q1, Q2. Nah, hanya masukkan ke rumus elastisitas. Emang caranya tuh yang TR juga. Lain, caranya itu yang E sama dengan delta Q dibagi
Sudah pernah nih Rizky Anur mengerjakan yang seperti ini di kelas? Nah, P1 per Q1. Delta kemarin, delta Q berarti Q2 dikurang Q1. Delta P itu berarti P2 dikurang P1. Cari dulu tapinya Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Silahkan dicari dulu di rumah. Sudah tunggu 1 menit nama cari Q1 dan Q2-nya. Nanti sebutkan. Sudah random aja karena sudah panggil. Siapa yang suruh menjawab? Silahkan. Alhamdulillah ulun kadede aja. Baca juga Nabila. Adakah yang sudah dapat? Haris? Belum sudah. Belum. Haris? Haris Azen? Mana nih orangnya? Isi ya. Nah, dapat ke sudah nak? Pian menghitung Q1 berapa dapatnya? Belum sih, Hai. Belum. Hitung dulu. Nyaman bener nah, menghitungnya 20 dikurang 3 kali, karena mau mencari Q1 berarti pakainya P1. 20 dikurang 3 kali 1. Berapa Dava? Oi Dava. Muhammad Sihabudin Dava. Mananya orangnya? Sudah kio-kio nah di Zoom. Syafaat. Muhammad Syafaat. Saja. Nah, siapa tuh Muhammad Syafaat, Kak? Elastilitas harga saja. Pon? Ini yang harga, elastilitas harga. Inggih, elastisitas barang nah Kai. Jadi nanti kombinasi antara harganya sama barangnya. Nah, Pin harus mencari dulu Q1-nya. Mencari Q1 tuh ya memakai fungsi permintaannya. Nah, kemarin tuh sudah pelajari. Ingatlah caranya. Syafaat. Muhammad Syafaat.
Kemana lagi nih Muhammad syafaatnya? Habis itu Ustazah Abrar. Oh, Abrar. Pon. Berapa nih dapatnya, Dian? Yang 20 kurang 3 kali 1 loh saja. 20 dikurang 3 kali 1. Nggih. 17. Berapa? 17. Oke. Kalau Q2-nya, Bang? 20 kurang 3 kali 2. Ya. 20 dikurang 3 kali 2. 34 lah. 20 dikurang 3 kali 2. 14. Berapa 14? Coba tuh menjawab 14 tuh. Ya, jujur. Nah, hanya masuk ke kanan kan? Boleh gak Higa? Nah, Higa nih karena Ustazah lah layarnya nih sempit. Kalau buhan bian tuh ke bawah aja. Delta Q berarti Q2 dikurang Q1. 14 kurang 17 berapa? Negatif 3. 3. Ya. Per delta P2 dikurang P1, 2 dikurang 1. 1, ya. Dikali P1-nya 1/17. Nah, hitung. Negatif 1 kali 3. Negatif 3. Habis itu 1 dikali 17. 17. 17 bagi negatif 3 bagi 17. Silakan gunakan kalkulator kalian. Berapa nih? Negatif 3 bagi 17 pasti 0, 0,17. 17 jelas. Iya, 0,17. Nah, berarti dia digolongkan sebagai inelastis sempurna kah? Inelastis kah? Unitary elastis kah? Elastis kah? Atau elastis sempurna? Ingatlah yang ini. Kalau inelastis yang hasilnya lebih atau kurang berapa. Ingatlah ketentuannya. Ketentuannya itu boleh dicatat kalau nyakan diingat. Hendak diingati di kepala ya boleh aja juga, terserah buhan pian. Munnya buhan pian kada peingatan dicatat. Nah kalau elastis itu nanti yang hasil perhitungannya yang E-nya ini lebih dari 1. Nah kalau inelastis ini yang hasilnya nanti kurang dari 1. Nah, kalau unitary elastis ini yang hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau elastis sempurna ini, kalau sudah kada salah ingat, yang E-nya sama dengan 0. Kalau inelastis sempurna itu yang E-nya sama dengan, kada kelihatan nih jadinya, yang E-nya sama dengan, nah, apa jadi kada mau? Yang E-nya sama dengan tidak terhingga. Tunggu. Yang E-nya sama dengan tidak terhingga. Ada di jawabannya. Nah, jadi karena tadi hasilnya 0,17, karena hasilnya 0,17, maka yang mananya? Inelastis. Iya, betul. Yang inelastis. Nah, seperti itulah anak-anak enam jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Ustazah hapus dulu. Ustazah hapuslah. Saya kalau menggawi di rumah. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ada satu mungkin soal lagi. Sebentar lah. Nah, di sini. Nah, negara Almini. Tunggu sebentar, saya cek akan dulu soalnya.
Negara Almini merupakan negara kecil dan tertutup. Menurut Badan Statistik Rumah Tangga Konsumen, negara Almini mendapatkan uang sewa sebesar 10.000, bunga 6.500, dan laba usaha sebesar 11.500 dari hasil jasa faktor produksi. Hasil dari penerimaan RTK digunakan untuk pengeluaran rumah tangga sebesar $14.000, sisanya digunakan untuk investasi sebesar 5.000. Apabila rumah tangga pemerintah berperan dalam kegiatan pembangunan negara dengan anggaran sebesar 9.500, berapakah besarnya pendapatan nasional negara Almini jika dilihat dengan expenditure effort? Nah, kita cari dulu di Google, apakah itu arti dari bahasa Inggris tersebut? Karena kalau misalnya kita kada tahu artinya, kita kada tahu menjawabnya. Nah, expenditure itu seingat ustazah lah pengeluaran, Kang. Seingat ustazah. Iya, pendekatan pengeluaran. Nah, nih, kalau kena ada dapatnya soal yang kena, nah, ingati artinya pendekatan pengeluaran. Nah, jadi kita mencari pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran tadi apa rumusnya? Ada yang ingat? Hanya aja tadi kita belajar. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, kita cocokkan nih, kita cari konsumsi masyarakatnya yang mana. Di sini kan yang pertama uang sewa. Di sini terus bunga. Ada laba. Habis itu di sini ada pengeluaran rumah tangga. Nah, ini masuk nih konsumsi rumah tangga kalau nah 14.000. Masukkan di sini 14.000. Ditambah kita cari lagi investasi. Nah, nih ada investasinya. Investasinya sebesar 5.000. Ditambah apabila rumah tangga pemerintah berperan dalam kegiatan pembangunan negara dengan anggaran. Nah, ini pengeluaran pemerintah 9.500. Ustazah mananya ekspor dan impornya kadada. Nah, kalau nya kadada kan usah dicari sampai sini ya. Tambahkan 14.000, tambahkan 5.000 berapa? 19.000 ditambah 9.500 berapa hasilnya? 14.000 tambah 5.000 19.000. 28.500. Iya, 28.500. Nah, iya jawabannya. Nah, nyaman loh anak lah. Nah, seperti itu. Adakah yang nanti ditakunakan? Nah, kalau misalnya nanti yang ditanyakannya di sini, berapakah besarnya pendapatan nasional jika dilihat dengan pendekatan pendapatan? Maka jawabannya berapa? Berarti Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Upah adalah upah di sini. Ada langsung sewa. Nah, berarti 10.000. Nah, habis itu ditambah bunga.
6.500 ditambah laba usaha 11.500. 10.000 tambah 16.500, 16.500. 16.500 tambah 11.500 berapa? 28. Iya, 28.000. Nah, kalau kayaknya misalnya lo yang ditanyakan adalah pendekatan pendapatan. Berarti kayaknya 28.000 jawabannya. Nah, kalau ini tadi kan ditanyakannya adalah pendekatan pengeluaran. Maka inilah jawabannya. Nah kan yang ditekan? Kalau kedada, siapkan kertas. Kita mencoba mengerjakan. Nanti Ustazah ganti angkanya aja. Caranya sama seperti ini. Lawan yang sebutin tadi. Nah, yang ini dulu. Siapkan kertasnya. Nanti Ustazah sebutkan diketahuinya apa. Bu Hanpin yang menghitung. Siapkah sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, Ustazah diktekan. Nah. Begini saja. Siapkah sudah, Pak? Siap. Diketahui uang sewa 11.000. Bunga 7.000. Laba usaha sewanya tadi $11.000. Bunganya 7.000. Laba usaha 12.000. Konsumsi rumah tangga 15.000. Investasi 4.000. Konsumsi pemerintah atau pengeluaran pemerintah 8.500. Hitunglah pendapatan nasional dari negara tersebut Nah, siapa itu pemakan-makan dengan pendekatan pengeluaran Saja, Jarpian tadi dengan apa saja? dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Udah kah? Setuju ulang kah? Setuju ulangi kah? Ada kah? Ulangi sudah. Ya, setuju ulang lah. Diketahui sewa 11.000, bunga
7.000. Laba usaha 12.000. Konsumsi rumah tangga 15.000. Investasi 4.000. Konsumsi pemerintah 8.500. Hitunglah pendapatan nasional dari negara tersebut dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Satu soal. Ustazah mengganti anunya aja, angkanya aja. Caranya sama. Dua. Di sini nomor 2 diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 dikurang 4P. P1 sama dengan 5 dolar. P2 sama dengan 8 dolar. Hitunglah dan tentukan jenis elastisitas barang tersebut. Jadi nanti kalian hitung, lalu tentukan dia masuknya elastis kah, inelastis kah, elastis uniter kah, elastis sempurna kah, atau inelastis sempurna. Sudah ulang kah? Cukup? Sekali lagi Bang saja. Oke. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 dikurang 4P. P1 sama dengan 5 dolar. P2 sama dengan 8 dolar. Hitunglah dan tentukan jenis elastisitas barang tersebut. Kalau sudah semua, sudah jelas soal latihan dari Ustazah tadi, silahkan Bu Hanfian mengerjakan. Tapi sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Silahkan Rian Ali pimpin untuk berdoa. Isti'adadan. Isti'adadan. Syu'an. At-du'a. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga mudah untuk dipahami, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu kelancaran menjawab soal UTBK kalian. Nah, nanti silahkan kumpulkan jawaban dari soal latihan ini di GCR Naklas. Dikerjakannya dengan rapi. Nanti sekian untuk hari ini. Barelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Makasih saja Beralaan. Makasih saja Beralaan. Silahkan, belikan, silahkan, belikan. Terima kasih saja Beralaan. Tinggi.